Bayangkan jika suatu hari kamu bangun tidur dan mendapati harga beras naik 2 kali lipat. Listrik semakin mahal, air bersih mulai dibatasi, dan tabungan yang selama ini kamu simpan ternyata tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu bekerja seperti biasa, membayar pajak seperti biasa. Tapi hidupmu berubah drastis karena satu hal yang berada jauh di atas kendalimu. Ekonomi negara runtuh. Inilah mimpi buruk yang kini mulai menghantui banyak negara di dunia. Krisis utang global perlahan bergerak seperti gelombang besar. Tidak datang tiba-tiba, tidak terdengar keras, tapi ketika menghantam, dampaknya bisa menghancurkan satu generasi sekaligus. Tahun 2026 disebut-sebut oleh banyak pengamat sebagai titik rawan, di mana tekanan utang, inflasi, dan perlambatan ekonomi bisa bertemu dalam satu waktu. Utang negara sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya buruk. Banyak negara maju hidup dengan utang, dan sebagian justru memanfaatkannya untuk tumbuh. Tapi masalah besar muncul ketika utang tidak lagi digunakan untuk membangun masa depan, melainkan hanya untuk bertahan hidup hari ini. Ketika utang baru dipakai untuk menutup utang lama, membayar bunga dan menambal defisit anggaran, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Mari kita mulai dari Argentina, negara yang sudah terlalu sering menjadi contoh buruk dalam buku ekonomi. Sejak merdeka pada tahun 1816, Argentina sudah 9 kali gagal membayar utangnya. Ini bukan sekedar angka, tapi tanda bahwa ada masalah struktural yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Pada akhir 2019, $1 Amerika setara sekitar 60 peso. Angka itu masih masuk akal. Namun dalam waktu beberapa tahun saja, nilai peso runtuh. Di akhir 2025, $1 sudah menembus 1.400 peso. Masalah terbesar Argentina adalah ketergantungan pada utang dalam mata uang asing. Lebih dari 70% utangnya berbentuk dolar Amerika. Artinya, Argentina tidak punya kendali penuh atas beban utangnya sendiri. Ketika dolar menguat atau suku bunga global naik, beban itu langsung membengkak. Pada April 2025, inflasi Argentina melonjak hingga lebih dari 47%. Harga kebutuhan pokok naik hampir setiap minggu. Gaji memang naik, tapi nilainya habis bahkan sebelum diterima. Sepertiga penduduknya kini hidup di bawah garis kemiskinan, dan kelas menengah perlahan menghilang. Berpindah ke Jepang, kita melihat cerita yang sangat berbeda di permukaan, tapi menyimpan risiko besar di dalamnya. Jepang dikenal sebagai negara disiplin, maju, dan stabil. Namun, di balik semua itu, Jepang menyimpan utang raksasa yang nilainya lebih dari 230% dari pendapatan negaranya. Angka ini adalah yang tertinggi di antara negara maju. Bedanya, sebagian besar utang Jepang menggunakan mata uang sendiri dan dimiliki oleh warga negaranya. Inilah yang selama ini membuat Jepang terlihat aman. Namun, ancaman terbesar Jepang bukan hanya soal utang, melainkan soal waktu. Sejak tahun 1970-an, angka kelahiran Jepang terus menurun. Penduduknya semakin tua, sementara jumlah tenaga kerja muda semakin sedikit. Kini hampir 2 dari 5 orang di Jepang adalah lansia. Artinya, semakin sedikit orang yang bekerja dan membayar pajak, sementara semakin banyak yang membutuhkan pensiun dan jaminan sosial. Beban ini sebagian besar dibiayai dengan utang. Selama suku bunga tetap rendah, sistem ini masih bisa bertahan. Tapi ketika suku bunga global naik dan tekanan fiskal semakin besar, Jepang akan dipaksa mengambil keputusan sulit yang bisa mengubah segalanya. Jika Jepang adalah contoh negara yang terlihat tenang di luar tapi rapuh di dalam, maka Lebanon adalah gambaran kehancuran yang nyata. Utang Lebanon mencapai sekitar 164% dari pendapatan negara. Tapi kehancuran Lebanon bukan hanya soal utang, melainkan runtuhnya kepercayaan. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada sistem perbankan dan pemerintah, uang kehilangan maknanya. Nilai mata uang Lebanon anjlok hingga 95%. Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun menguap begitu saja. Dampaknya sangat brutal. Angka kemiskinan melonjak dari 42% menjadi lebih dari 80%. Listrik hanya menyala beberapa jam sehari, layanan kesehatan lumpuh, makanan layak menjadi barang mahal. Lebanon menjadi contoh nyata bagaimana negara bisa runtuh bukan karena perang, tapi karena salah urus ekonomi yang dibiarkan terlalu lama.
Di Eropa, Yunani pernah menjadi simbol krisis utang modern. Krisis ini bermula dari manipulasi data keuangan demi memenuhi syarat masuk Uni Eropa. Ketika krisis global 2008 menghantam dunia, semua kebohongan itu terbongkar. Ekonomi Yunani runtuh dengan cepat. Tingkat pengangguran melonjak hingga 27%. Untuk anak muda, angka itu bahkan mencapai 65%. Pemerintah Yunani mengambil jalan yang paling mudah, tapi paling menyakitkan, menaikkan pajak besar-besaran. Orang-orang yang memiliki uang dan kemampuan langsung meninggalkan negara itu. Yang tersisa hanyalah segelintir pembayar pajak yang harus menanggung beban negara. Setiap tahun, Yunani kehilangan potensi pemasukan dalam jumlah yang sangat besar, dan luka ekonomi itu belum benar-benar sembuh hingga hari ini. Lebih ke selatan, Sudan menghadapi krisis yang jauh lebih tragis. Utangnya mencapai sekitar 272% dari pendapatan negara. Pada masa lalu, Sudan sempat dianggap sebagai negara yang menjanjikan dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun serangkaian bencana alam, konflik politik dan tekanan ekonomi global menghancurkan fondasi ekonominya. Pemisahan Sudan Selatan membuat negara ini kehilangan sekitar 70% cadangan minyaknya. Tanpa sumber pendapatan utama, Sudan terjebak dalam lingkaran utang dan kemiskinan. Perang saudara berkepanjangan menewaskan ratusan ribu orang dan membuat jutaan lainnya hidup dalam kelaparan. Dalam kondisi seperti ini, utang bukan lagi alat pembangunan, melainkan beban yang mustahil dibayar. Di Italia sering dianggap sebagai negara yang terlalu besar untuk gagal. Ekonominya berada di peringkat 9 dunia. Namun di balik itu, Italia menyimpan utang sebesar 135% dari pendapatan negaranya. Masalah utama Italia bukan hanya utang, melainkan pertumbuhan ekonomi yang hampir nol. Selama puluhan tahun, Italia tertinggal dalam pendidikan, teknologi, dan inovasi. Dunia bergerak maju, sementara Italia berjalan di tempat. Jika krisis besar datang dan Italia tidak siap, dampaknya bisa mengguncang seluruh Eropa. Di Afrika Utara, Mesir memilih jalur ambisius dengan membangun ibu kota baru di tengah gurun. Proyek ini dirancang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis modern. Namun, ambisi besar datang dengan harga yang besar pula. Biaya proyek ini mendekati 1.000 triliun rupiah dan terus membengkak. Untuk menutupnya, Mesir harus berutang besar dan bahkan menggadaikan aset negara bernilai tinggi. Sementara itu, harga-harga di dalam negeri terus naik dan nilai mata uang melemah. Rakyat menanggung beban dari ambisi yang tidak mereka pilih. Pakistan adalah contoh klasik negara yang terjebak dalam pola lubang tutup lubang. Pinjaman baru bukan digunakan untuk membangun infrastruktur atau industri, melainkan untuk membayar bunga utang lama. Sebagai imbalannya, subsidi dipotong dan pajak dinaikkan. Inflasi melonjak hingga 30–40%. Harga listrik dan makanan naik tajam. Investor pergi, dan rakyat hanya bisa fokus bertahan hidup dari bulan ke bulan. Kenya dan Laos menghadapi masalah yang hampir serupa. Utang mereka tumbuh cepat dan sebagian besar menggunakan mata uang asing. Di Kenya, rasio utang melonjak drastis dalam 1 dekade. Di Laos, utang hampir menyamai pendapatan negara. Ketika cadangan devisa menipis, nilai mata uang jatuh dan inflasi melonjak tajam. Resiko terbesarnya adalah kehilangan aset strategis negara jika gagal membayar utang. Semua cerita ini membawa kita pada satu kesimpulan besar. Utang negara bukan sekedar angka di laporan keuangan atau grafik ekonomi. Utang adalah beban masa depan. Ketika utang dikelola dengan buruk, yang pertama kali merasakan dampaknya bukan pejabat atau elit, melainkan rakyat biasa. Dan jika tidak ada perubahan nyata, tahun 2026 bisa menjadi awal dari krisis ekonomi global yang jauh lebih besar dari yang pernah kita alami sebelumnya. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah krisis akan datang, tapi siapa yang paling siap menghadapinya, dan siapa yang akan runtuh lebih dulu. Menurut kalian, gimana? Kalau kalian suka dengan konten fakta seperti ini, bantu komen di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas. See you di next video.